Jadi informasi Atek ini ada di 2 tempat, ya. Bisa di Telegram, tinggal diketik Atek, ya nanti join di Atek. Atau biasanya kalau Bapak Ibu nanya yang masih baru, saya kasih linknya. Bapak Ibu bisa download e-booknya, e-book Ateknya bisa di-download. Di situ ada petunjuknya cara ngisi Atek. Kalau ingin mendengar penjelasannya, masuk di YouTube. Ini namanya panjang banget ya, namanya YouTube-nya Mata Hati ya. Cari aja kata kuntinya Mata Hati Autism, ya. Cari yang seperti ini gambarnya. Hari ini sudah ada 100 subscriber ya, tadi saya baru dengerin ya, karena saya dengerin satu-satu rekamannya ya. Karena kemarin saya nggak sempat ngikutin yang Bumi V cerita. Yang tentang Atek itu ada yang di sini. Ini ya, yang tulisannya hijau ini langkah pertama ini tentang Atek ya. Yang saya ngomong ini tentang cara baca tes Asira. Ya, jadi di YouTube-nya Mata Hati saat ini sudah ada 2 topik. Yang satu tentang Atek, yang satu lagi tentang tes Asira. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin tahu tes Asira kayak apa, silakan nonton video saya. Tapi tolong jangan kayak orang-orang ini ya. Ini langsung di skip nonton yang paling belakang ya. Yang depannya belum padahal nih. Coba dilihat nih. Part 11-nya 38, tapi part 13-nya ternyata sudah 125. Jangan seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memang mau belajar, tolong ikutin sesuai urutan. Ya, jangan lompat-lompat. Nanti nggak dapat ilmunya. Ya. Dan saya punya aturan main. Kalau hal itu sudah pernah saya bahas, saya nggak mau jawab. Capek ngurus Indonesia Raya, ya capek saya jawab yang berulang-ulang. Makanya saya terima kasih sekali sama Mata Hati disiapin sarana untuk direkam. Ya. Ini untuk jawab pertanyaan, Dok. Kalau seandainya saya sudah masuk nih Dok, di cara isi Atek dan interpretasinya saya sudah join. Cara nyarinya di mana Dok? Gampang Bapak Ibu. Klik judulnya yang ini, nanti keluar seperti ini. Ya, diklik judulnya, nanti keluar seperti ini. Setelah itu cari di tempatnya file. Di file cari yang namanya atek.pdf. Ini di-download. Ini e-booknya. Oke? Udah ngerti ya cara dapat e-booknya ya. Jadi join dulu ya, cari dengan kata kunci di Telegram Atek. Cari yang cara isi Atek dan interpretasinya join. Kemudian setelah itu klik judulnya, keluar seperti ini. Cari di tempatnya file. Namanya Atek. Kalau mau yang lebih praktis, lebih cepat, masuknya bukan di situ Bapak Ibu, masuknya di share link. Jadi kalau internet baca e-booknya, sekarang saya mau ngitungnya dong, ngitung Ateknya otomatis, oke. Masuknya bukan di file, tapi masuknya di share link. Dari share link tadi, cari di bulan Juni, 6 Juni, yang namanya Jatmika. Ini webnya, atekjatmika.com. Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu langsung dapat pertanyaannya satu-satu, tinggal diisi. Yang sesuai dengan kondisi anak. Nanti kalau sudah selesai, otomatis dihitungkan keluarnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi otomatis dihitung sama mesin. Langsung keluar 27, 33, 30, 39, 129. Oke? Ya, jadi kalau kepingin ngitung Atek secara cepat, nggak mau ribet, ya, nggak mau nyentang-nyentang, nggak mau ngitung, padahal ngitungnya cuma gampang ya, jumlah centang dikalikan nilai di bawahnya terus dijumlah gitu doang. Yang nggak mau, boleh pakai yang ini. Nanti keluarnya seperti ini. Tapi jangan dikirim ke saya kayak gini. Kenapa? Nggak ada gunanya. Nggak ada nama anaknya. Saya nggak tahu ini punyanya siapa. Oke? Jadi tolong nanti kalau ngirim ke saya dirubah. Jangan bentuk seperti ini. Nanti tak tunjukin contohnya yang benar. Ya. Saya pribadi suka yang model begini. Kenapa? Karena bulan depan kalau Bapak Ibu ngisi lagi, kalau misalnya kayak gini nih ya, ini data yang nggak tahu bulan apa, ketemu angkanya sekian. Ya enaknya apa? Untungannya hitungnya cepat gitu loh. Tapi minusnya apa? Kalau nilainya jadi 47, Bapak Ibu tahu nggak? Dari 27 ke 10 yang masih bermasalah yang mana? Dari 33 ke 12 yang masih bermasalah yang mana? Karena Bapak Ibu nggak punya yang dicentang-centang ini. Bapak Ibu nggak punya, kok saya tanya, Pak, ini di perilakunya dari 39 masih 16, yang bermasalah yang mana, Pak? Dari 25 pertanyaan tadi masalahnya di mana, dan itu yang skornya berapa? Bapak Ibu bisa jawab nggak? Kalau nggak punya kopinya. Jadi saran saya lebih suka yang model begini karena apa?
Kalau saya lagi mau detail, kepingin tahu problemnya yang mana, saya tinggal buka ini, saya tinggal baca poinnya yang mana. Misalnya di sini hiperaktif masalahnya. Oke, berarti saya tahu apa yang saya kerjakan. Di sini aku nggak tahu, Dok. Cuma tahu angkanya doang. Tapi angkanya memang progres. Ya progres, tapi yang di mana? Dan yang di sini yang dicentang ini bisa kita konsultasikan sama gurunya, sama miss-nya untuk dibantu. Karena terapi itu nggak selamanya harus terapi biomedis, tetapi sudah waktunya untuk juga dibantu dengan terapi non-biomedis. Ya Bapak Ibu ya, jadi tolong kalau Bapak Ibu memang mau pakai yang model kayak gini, isi dulu ini, nanti kalau mau ngitung baru masuk programnya ini, sehingga Bapak Ibu tetap masih punya filenya. Ya, ini demi progresnya Ananda, dan ini nanti boleh dikasih ke terapisnya sebagai acuan. Ya. Yang saya mau yang model kayak apa? Kalau dikirim ke saya kayak gini loh, namanya siapa, lahirnya kapan. Ini foto anaknya ada ya. Ini dia ngelukis ya untuk saya. Tapi karena nggak bisa dikirim ke saya, hanya bisa difoto. Ya, saya sudah terima kasih ya. Ini udah motorik sama sensoriknya bagus. Kenapa? Warnanya udah rata, nggak ada yang keluar garis. Ya, ini anak usia 7 tahun sekarang ya. Tolong nanti buatnya kayak gini Bapak Ibu. Jadi saya tahu namanya, dikirimnya dalam model tabel. Gak usah harus punya komputer ya, pakai tangan pun enggak apa-apa ya, digaris-garis terus difoto ya, enggak apa-apa. Ya. Ini tanggal 21 Januari, atau pokoknya dia sebelum terapi sama saya, ini dia buat nilai ATEK-nya 46. Kemudian tiap minggu sekali kita terapi, terus orang tuanya baik banget ya. Ini anaknya cuma 2, ini anak terakhir. Jaraknya jauh sama anak pertama. Terus ini dilakukan terapi, kita evaluasi, hanya dalam waktu 11 bulan. Desember nilainya tinggal 3 Bapak Ibu dari 46. Padahal target saya tadi dalam waktu 2 tahun berapa? 70%. Masuk tak? Oke. Ya kalau Bapak Ibu enggak rajin kayak gini saya nggak bisa ngikutin. Saya enggak tahu anaknya progres atau enggak progres. Ini kan ada yang naik ini, 17 18 naik ini. Tapi enggak apa-apa. Datanya tetap kita ikutin gitu loh. Ya. Nah, contoh yang lain, ini lebih gede, usianya 10 tahun. Maret dites belum terapi nilainya 97. Terapi 3 bulan turun 73, 50, 27 Bapak Ibu. Lihat perilakunya dari 24 jadi 3 Bapak Ibu. Ini semua bisa dilihat di Telegram, ya di Telegram saya. Ini saya ngambil dari Telegram. Bikom ke-17 ya, eliminasi file 5. Alhamdulillah progres sangat baik. Sebelum Bikom dan konsumsi suplemen sangat aktif, tapi tidak terkendali. Cuek bebek, gak mau minum air putih, gak mau makan nasi, ya namanya. Nah, nih, gak mau minum air putih, gak mau makan nasi, maunya hanya roti dan ayam goreng setelah makanan yang kriuk. Pokoknya hampir semua bermasalah. Ini cuma dalam waktu 3 bulan, Bapak Ibu. Ya. Pokoknya kasarnya ya, udah manut aja Bapak Ibu sama saya. Saya gak bakal mencelakakan anak Bapak Ibu. Saya akan pandu, saya bantu. Ya, saya nggak akan mencelakakan anak Bapak Ibu. Ya. Oke. Dok kan masih kecil-kecil, kan udah gede, Dok. Ini salah satu contoh yang lebih gede, ya, udah hampir umur 17 tahun, ya. Pertama kali ketemu itu September 2018, nilainya 62. Ya. Sudah terapi sama saya itu ya hampir 2 tahun ya hampir 2 tahun ya, September sampai sekarang udah hampir 2 tahun, anaknya gede, ini mesin Bikomnya ya. Ini di tempat saya terapinya ya. Dari 62 jadi 12. Lumayan lah ya. Kalau kita ngomong 30% kan 6,2 kali 3 ya sekitar 18,6, kita udah mencapai di bawahnya lah 12. Ya target kerja saya tercapai. Ya. Tapi sini ngerti ya Bapak Ibu ya. Nah ini semua bisa Bapak Ibu baca di Telegram saya. Ya saya punya Telegram yang lain. Yang satu namanya tes terapi autis. Ya ini yang banyak tadi cerita-ceritanya Bapak Ibu bisa download, bisa belajar. Karena dulu sebelum zaman pandemi, kalau pakai WhatsApp tuh enggak enaknya satu. Kalau orang baru gabung, yang lama-lama itu hilang. Ya. Tapi kalau pakai Telegram, yang lama-lama itu masih bisa Bapak Ibu baca. Ya. Saya dulu juga membuat cara baca hasil tes ASIRA-nya itu ada di grup Telegram. Ya, saya coba jelasin, tapi sekarang nggak perlu ya. Kenapa?
sudah ada YouTube ya, penjelasannya lebih gampang di YouTube. Ya. Jadi nanti tinggal dicari pakai nama autis ya, pakai nama Asira ya, kalau mau join silakan. Kalau enggak bisa join, tolong teman-teman terapis dimasukkan di chat ya. Linknya kita ini dimasukkan di chat ya, biar kalau mereka mau join silakan ya. Demikian juga dengan link YouTube-nya ya, silakan join. Jadi di protokol Dokter Senjaya. Jadi ini kita udah ngomong protokol loh, Kak. Saya sudah ngasih PR. Ingat nggak PR-nya kita apa? Buat ATEK. Ya. Tolong sebelum mulai terapi apapun buat ATEK dulu. Supaya saya bisa bantu, saya bisa tahu keadaan anak, kurang lebih apa yang mau saya bantu, saya punya bayangan. Ya. Dan kalau dia ngomong protokol Dokter Senjaya, itu nggak ada diagnosa. Jadi jangan ngomong sama saya nanti, dok, anak saya diagnosanya apa? Nggak ada lah. Ngapain mikirin diagnosa? Nggak penting. Ya. Yang penting masalahnya anakmu apa, kita carikan solusi. Itu target kerjanya kita. Ya. Dan supaya sama-sama fair, sama-sama enak, semua itu terukur. Terukurnya pakai apa? Pakai ATEK. Nah, yang ngisi ATEK siapa? Bapak Ibu, bukan saya. Makanya jangan bohong kalau ngisi ATEK. Ngisi ATEK ya sesuai keadaan anak. Jangan nyeneng-nyenengin saya, percuma. Wong saya nggak lihat anaknya Bapak Ibu. Jadi ngisi ATEK yang jujur. Wong itu anaknya Bapak Ibu. Yang ngisi jujur, biar dengan hasil jujur tadi, kami tahu problemnya apa, bisa kami bantu. Ya, jadi kita sama-sama fair. Anaknya progres dilihat dari ATEK, kita lakukan terapinya. Yang ngisi ATEK-nya orang tua, bukan saya. Kalau saya ngisi ATEK, nanti dituduh lagi, yo, dokter Ali yang ngisi dibagus-bagusin. No, yang ngisi orang tua. Dan rahasianya ATEK, yang ngisi harus orang yang sama. Tidak boleh orang yang beda. Ya. Saya lanjutkan lagi. Ini loh, kalau masih lupa masalahnya apa. Jadi anak kita itu dikatakan autism sama orang lain tadi. Karena anak kita punya masalah di bicara atau komunikasi, di sosialisasi, di sensori kognitif, di kesehatan perilaku. Itu masalahnya kita. Nah, tugasnya saya, lihat problemnya di mana, dari ATEK saya tahu problemnya, dari ATEK saya analisa. Saya coba cari solusinya apa. Kalau saya kepingin cespleng, kepingin cepat hasilnya kelihatan, saya itu butuh sampai lebih detail. Apa, di mana, kapan, mengapa, siapa aja penyebab dan bagaimana menyebabkannya. Saya butuh data lebih lengkap. Biasanya saya minta kalau Bapak Ibu tidak ada masalah dengan masalah keuangan, finansial, ayo lakukan tes biomedis. Tapi buat yang punya masalah finansial, jangan khawatir. Saya barusan ketemu salah satu orang tua, yang mereka ngomong ke saya, dokter, saya punya solusi untuk mereka. Gimana solusinya apa? Dokter mau nggak dikurangi keuntungannya? Loh, keuntungan apa dikurangi? Tes asiranya, dokter. Caramu gimana? Gimana kalau supaya orang mau ikut tes asiranya dikasih diskon? Yuk, nggak apa-apa. Terus yang kedua, gimana kalau yang memasarkan tuh Bapak Ibu? Sehingga Bapak Ibu karena jasanya memasarkan tadi, Bapak Ibu juga dapat. Jadi istilahnya mereka itu kayak afiliasi marketing, kayak jadi reseller gitu. Yo, enggak apa-apa. Nah, nanti hasil dari situ kalau Bapak Ibu bisa ya tanda-tanda kutip memasarkan ini, punya uangnya, Bapak Ibu bisa pakai uang itu untuk terapi Ananda. Salah satu misalnya, itu bisa untuk terapi, untuk tesnya biomedisnya dulu. Oke. Bisa untuk beli suplemennya, Dok. Oke. Bisa untuk terapi bikomnya. Oke. Kebetulan saya baru ketemu Bapak ini, namanya Bapak Heri. Anaknya sih sudah sembuh dari hiperaktif ya. Terus kemarin kita ngobrol, dia ngomong, Dok, kami mau bantu. Kalau diizinkan sama dokter, kami mau bantu. Ya, kami mau bantu membuatkan program afiliasi. Nanti mungkin minta waktu sama Bu Mingve ya, kalau kita sudah ready, kita mau presentasikan juga ke Bapak Ibu. Jujur kesannya enggak enak gitu. Buat saya kesannya enggak enak ya, karena saya orang sensitif ya. Nanti dipikir kita jualan, ya serba salah lah ya. Kalau kita ngomongin apapun di dunia ini ya, ngomong kayak gini aja lah, ngomong berbagi kayak gini. Nanti mesti ujung-ujungnya ada udang di balik rempeyek, enggak, susah lah ya. Jadi inti sarinya satu, terserah Bapak Ibu mau menilai kayak apa, yang penting dari diri sendirilah, maunya kita apa. Kalau kita bisa bantunya kayak gitu ya terserahlah apa yang mau dikatakan orang. Jadi ada orang yang ngomong saya, Dok, apapun yang dokter lakukan, di dunia ini pasti ada dua pendapat. Ada yang pro dan ada yang kontra. Misalnya apa?
Dengan teknologi tes ASIRA saya yang kayak gini, ada orang yang ngomong murah, ada orang yang ngomong mahal. Yang mau ngomong apa saya? Ya, walaupun tarifnya agak dinaikin juga mau ngomong apa? Ya enggak bisa ngomong apa-apa. Jadi artinya apa? Apapun yang kita lakukan, itu benar atau salah, selalu ada pendapat dua orang. Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Sehingga kalau saya mikir lagi, ya sudahlah. Yang penting niat kita bagus, niat kita tulus, apa yang kita lakukan bisa berkah buat orang lain, kenapa enggak? Ya, nggak usah mikir yang di dunia. Ya, apa yang nanti mau kita bawa pulang ke surga, itu yang paling penting.